Nama gadis itu Jihan Faiha, panggil saja Fai. Ia merupakan anak sematawayang bagi orang tuanya. Kalian tahu nggak harus meninggal? Kapan? Kenapa? Kok mendadak banget? Kenapa nggak ada pengumumannya? Iya, jadi pas kemarin dia tuh nggak pulang sampai makan malam. Terus ibunya tuh cariin. Ternyata dia tuh ada di pohon dekat kantin itu. Pohon depan kantin? Iya, tahu kan? Tahu. Terus gimana? Jadi dia tuh dikabarin bunuh diri gitu, bunuh diri. Terus kayak banyak darah gitu di kamarnya. Tapi nggak tahu sih benar atau enggak. Merinding, keren aku di film-film aja yang kayak gitu. Fai, ada apa? Ingat gak 3 bulan lalu Rizky meninggal? Ingat lah. Tadi pagi ada berita kalau Aska ditemukan meninggal. Gantung diri juga. Jangan bercanda. Bener lah, aku gak akan bercanda tentang mati seseorang. Terus gimana? Ya nggak tahu. Ada apa? Aska anak futsal gitu? Iya, Aska itu. Emang dia kenapa? Tadi pagi ada berita kalau dia meninggal. Hah? Gak lucu deh bercandanya. Kemarin lusa kan dia masih sehat-sehat aja, main sama kita sehabis pulang futsal. Terus katanya dia mau ngambil bunga gitu buat pacarnya, gara-gara dia lolos seleksi buat pertandingan bulan depan. Bukan pohon itu lagi. Emang kenapa ini ada pohon itu? Sebelum Rizky meninggal dia kesana, terus dia bunuh diri. Hah? Kok sama? Aku mau pohon itu di depan aja deh. Jangan, pohonnya nggak salah apa-apa. Minggu berganti minggu, frekuensi datangnya orang tua Rizky dan Aska ke sekolah semakin tinggi. Telepon masuk dari orang tua Rizky dan Aska kepada pihak sekolah pun semakin banyak. Kecaman dari murid-murid selaku teman-teman Rizky dan Aska melimpah di media sosial dengan hashtag tebang pohonnya. Baik, kamu kenapa? Ayah. Iya. Jangan sedih dong, nanti juga ayah kamu ikut sedih. Aku cuma nggak mau aja memori yang tersimpan direbut lagi sama orang yang nggak punya. Aku pergi dulu ya. Jaket pakai dulu ya sama kamu. Ya. Pak, apa nduk? Bukankah ini yang kalian mau? Bapak dipaksa menebang pohon yang tak berdosa ini. Dan Bapak ndak tahu kesalahan pohon ini apa. Tapi Pak, mungkin orang lain pengen pohon ini ditebang. Cuma aku beda Pak. Please Pak, jangan tebang pohon ini. Bapak sama seperti kamu. Bapak sebenarnya tidak ingin menebang pohon yang sudah kokoh berpuluh-puluh tahun ini. Apalagi
alasan untuk menebang pohon ini sangat tidak logis. Tahayulah, mitos lah, konon ada setan, konon ada mitos apa-apa. Bapak termasuk orang yang tidak percaya seperti itu, nak. Kenapa Bapak menebang pohon ini? Bapak hanya ingin tidur dengan tenang, tanpa ada telepon dari orang tua yang kemarin meninggal, tanpa ada gangguan dari yang lain. Bapak hanya ingin kerja dengan nyaman. Apalagi teman-teman kamu di media sosial, Dok, banyak yang meneror Bapak. Bapak sangat terganggu itu dan Bapak nggak suka itu, nggak bisa itu. Tapi coba Bapak pikirin lagi. Nggak bisa, Dok. Ini keputusan Bapak udah bulat, nggak bisa diganggu-gugat dan nggak ada yang bisa mengganggu-gugat. Pak, mungkin ini cuma satu pohon. Tapi coba Bapak pikirin, satu pohon ini bisa ngelebatin berapa banyak orang. Pak, Saya paham apa keinginan kamu. Saya tahu betapa kamu mencintainya lingkungan ini. Beda dengan teman-teman kamu. Termasuk kamu ndak ingin pohon ini ditebang. Bapak paham itu. Tapi untuk kali ini keputusan Bapak sudah bulat. Ndak ada yang bisa mengganggu-gugat. Paham kamu? Pak, tapi pohon ini tuh penuh banyak kenangan buat aku. Masalahnya bukan hanya kenangan, Do. Kamu nggak pernah tahu, sudah ada 2 kasus yang dikabarkan mati gara-gara pohon ini. Dan itu belum tentu kebenarannya. Paham kamu? Pergi kamu daripada kamu marahi. Pergi kamu. Fai pun menyuarakan opini tentang tidak boleh menebang pohon di sosial medianya. Dapatkan. Hingga suatu saat, teman terdekat Fai, Arsy, tidak bisa menerima semua caci maki yang ditujukan kepada Fai. Ia pun pergi dan membuktikan bahwa Fai tidak gila untuk membela pohon yang tidak bersalah. Tetapi namun Fai sadar, ia tak boleh terjatuh dan terus terpuruk. Fai yakin mereka bukan dikutuk, dan mereka juga bukan meninggal karena sebuah pohon. Ia yakin bukan pohon itu penyebab kematian teman-temannya. Ada sesuatu yang dapat dijelaskan secara lebih ilmiah dan menurut fakta yang ada, bukan hanya sekedar spekulasi belaka. Mas, boleh saya tanya-tanya nggak? Perihal naon, Neng? Perihal tanaman yang ada di sini, Mas, terutama tanaman yang berbahaya. Oh, tanaman berbahaya. Di sini mah banyak tanaman, tapi tahunya cuma ada satu yang berbahaya. Apa tuh, Mas? Kalau nggak salah namanya Dendrocnide moredes atau ginting-ginting orang sini ngomong mah. Akibatnya apa tuh? Kamu kayak dibanjur larutan asam terus kayak kesetrum gitu. Oh, bisa menyebabkan kematian nggak? Kalau waktu itu ada di Australia sampai dia nggak kuat gitu terus bunuh diri dia.
toh Pak, pohon yang dianggap keramat itu, dan konon mitosnya gara-gara pohon ini sudah 2 orang siswi kita yang meninggal Pak. Jadi pada saat ini saya minta Pak, pohon ini ditebang habis saja Pak. Oh iya. Besar sekali nih pohonnya. Udah berapa tahun lamanya Pak? Ya kira-kira ini 22 tahunan Pak. Tunggu Pak. Apa lagi Ndok? Bukannya Bapak kemarin sudah bicara, keputusan Bapak sudah bulat mau menebang pohon ini. Tidak ada yang bisa merubahnya lagi. Tunggu Pak, jangan ditebang dulu. Kematiannya ini tuh ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Kamu punya data dari mana Ndok? Pokoknya aku punya datanya Pak. Bener kamu, ndak bohong. Baik Pak, kalau seperti itu, Bapak tunggu dulu sebentar di sini. Jangan dulu dilanjut Pak. Saya mau bicara dulu dengan anak saya ini. Kamu ikut ke ruangan Bapak. Mengerti? Mari. Jadi bagaimana? Apa yang akan kamu bicarakan terhadap Bapak? Jadi ini loh Pak yang saya maksud. Tanamannya namanya Dendrocnide muraria. Boleh Bapak lihat? Silahkan Pak. Jadi tanaman ini tuh panjangnya 12 sampai 22 cm Pak. Lebarnya 11 sampai 18 cm. Konon, kalau misalkan kita terkena duri-duri halus yang ada di daun ini, kita tuh bisa merasakan sakit kayak kesetrum dan disiram air asam secara bersamaan Pak. Ini tuh yang ngejebabin kenapa teman-teman saya bunuh diri, termasuk teman terdekat saya Pak, Arsi. Oh, jadi seperti itu ceritanya. Tapi kamu tahu data ini dari mana, Dok? Saya tuh research Pak, saya searching, lalu saya tanya-tanya gitu ke orang-orang. Berarti kalau seperti itu kamu tahu, selain di sekolah kita, kira-kira kejadian seperti ini pernah terjadi di mana lagi? Jadi selain terjadi di teman-teman saya, ini tuh pernah terjadi juga Pak di Australia. Konon mereka tuh daripada merasakan sakit, mereka tuh lebih milih buat bunuh diri biar mereka mati aja Pak. Pantes kalau seperti itu. Mereka lebih memilih bunuh diri. Jadi kalau seperti itu, kejadian mistis dari pohon itu sebenarnya tidak ada. Apa yang tadi Bapak ceritakan berarti itu tidak benar. Iya Pak. Maka dari itu Bapak mohon maaf tadi kepada kamu apabila Bapak salah. Dan ini mungkin kelainan Bapak sendiri, karena Bapak tidak pernah mengecek seluruh fasilitas yang ada di sekolah ini, termasuk mungkin seluruh tanaman. Yang seharusnya tadi kamu jelaskan tanaman ini tumbuh di hutan tropis, ternyata ada juga di sekolah kita. Dan ini nampaknya bahaya bagi lingkungan kita. Mungkin dari ini Bapak akan segera buatkan sebuah berita atau sebuah pengumuman bahwasannya di pohon itu kalau ada yang mau bermain harap hati-hati aja, anak seperti itu mungkin ya solusinya ya. Iya betul Pak, itu bisa jadi solusi. Tapi saya cuma berharap biar Bapak lebih hati-hati aja dalam mengambil keputusan. Karena satu pohon itu untuk melindungi kita butuh waktu bertahun-tahun untuk menanamnya Pak. Dan satu pohon itu adalah memori saya dengan ayah saya. Kamu benar Dok. Tapi kamu barusan bilang kamu punya memori dengan ayah kamu. Kira-kira ada memori apa kamu dengan ayah kamu di pohon itu? Pohon itu tempat terakhir Fai dan ayahnya bercengkrama sebelum ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan motor. Jadi, Fai akan melindungi pohon itu dengan cara apapun. Alam selalu menyimpan semuanya dalam ketenangan dan diam. Alam selalu menjadi saksi bisu akan semua yang dilakukan manusia. Alam akan selalu ada untukmu, agar bisa mengenang dan membawamu kembali ke masa-masa yang kau rindukan itu.